Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis dalam berbagai macam sistem ekonomi, yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis, dan sistem Pancasila. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materinya pada diskusi kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Tetang Lesmana, kemudian ada Siti Alawiyah, ada Zainal Arifin, Sauki Muhammad Fikri, Sri Melinda, dan Wardah Indah Lestari. Untuk materi pertama mengenai sistem kapitalis akan dijelaskan oleh Saudara Zainal Arifin dan Saudari Siti Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem ekonomi kapitalis, yang dimana pengertiannya itu sendiri adalah sistem ekonomi kapitalis, hak individu mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hak penuh dalam mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, individu bebas melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Lalu dengan demikian, adanya kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi dan persaingan antar pelaku ekonomi terjamin secara penuh untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu yang bersangkutan. Nah, negara itu tidak berhak ikut campur dan terlibat langsung terhadap kebebasan tindakan ekonomi individu dalam berkreasi secara optimal dan dalam melakukan produksi serta distribusi atau berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri. Nah, modal atau kapital merupakan unsur atau alat dalam melakukan produksi dan kebebasan berusaha bagi setiap individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi secara optimal. Sebagai koreksi dari pengalaman sistem ekonomi kapitalis tersebut, maka muncullah pengaturan-pengaturan yang bertujuan satu pihak agar pengelolaan bisnis tidak menyebabkan kerugian di masyarakat. Di lain pihak, setiap pelaku bisnis diberikan kebebasan berusaha agar kreativitas dan produktivitas manusia berjalan seiring dengan keseimbangan dan keserasian. Tujuannya itu antara perilaku dan pihak-pihak terkait di dalam kehidupan bisnis di masyarakat. Nah, peraturan atas para pelaku bisnis secara makro sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aplikasi etika bisnis. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sistem ekonomi kapitalis, hak individu menjadi cangkup dominan hingga pencapaian tujuan individu sering berlawanan dengan tujuan sosial, yakni kemakmuran secara merata di masyarakat. Nah, disinilah sebenarnya dibutuhkan pengaturan yang mendukung terciptanya suatu alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan merata pada berbagai pemilik sumber daya ekonomi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem kapitalis yang pertama menerapkan sistem persaingan bebas. Kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Ketiga, peranan pemerintah dibatasi. Keempat, peranan modal sangat penting. Jadi dengan sistem ini, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan pasar atau hanya terbatas pada hal-hal yang mempengaruhi harga pasar. Maka jadinya harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu antara pemerintah dengan antara permintaan dengan penawaran. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Nah, kelebihan ini untuk poin yang pertama, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Untuk poin yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Produksi ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Untuk poin yang terakhirnya, kualitas barang lebih terjamin. Nah, jadi setiap individu atau perseorangan dalam perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan, baik sumber daya produksi atau seperti sistem ekonomi sosialisme. Juga inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan.
Nah, untuk kekurangan, poin yang pertamanya sulit terjadi pemerataan pendapatan. Nah, poin keduanya rentan terhadap krisis ekonomi. Nah, poin ketiga menimbulkan monopoli. Dan poin keempat adanya eksploitasi. Jadi kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Nah, untuk kelemahan sistem kapitalis dapat menimbulkan atau mendorong bentuknya monopoli, kolusi, dan konglomerasi hingga mengancam pengusaha yang lemah karena kegiatan ekonomi ini sering kali disalahgunakan dengan pihak yang dari segi ekonominya kuat atau memeras pihak yang lemah. Baik, terima kasih kepada Saudara Jainal Arifin dan Saudari Siti Alawiyah. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai sistem sosialis akan dibawakan atau akan disampaikan oleh saya sendiri dan Saudara Sauki Muhammad Fikri. Konsep sistem sosialis di sini, sistem sosialis atau sistem ekonomi sosialis ini adalah individu tidak berhak dalam kepemilikan atas harta benda atau kekayaan serta penggunaannya. Nah, kepemilikan atas harta dan kekayaan sepenuhnya berada pada negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan harta benda ditentukan oleh negara. Nah, dengan demikian, hak individu terhadap suatu harta dan kekayaan hanya menerima sejumlah keperluan yang ditentukan oleh negara. Nah, oleh karena itu, segala aktivitas produksi dan distribusi ditentukan oleh negara. Lalu dalam sistem ekonomi sosialis, kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya diatur secara penuh oleh negara. Manusia secara individu merupakan bagian dari sosial dan secara keseluruhan dari manusia ini melekat kebersamaan dalam produksi dan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama secara lebih meluas. Pada sistem ekonomi sosialis ini terlihat hak-hak individu benar-benar dibatasi dan tidak terdapat kesempatan yang maksimal atau layak optimal bagi masyarakat untuk berkreasi dan untuk mengadakan kegiatan produksi di masyarakat. Nah, akses kepada sosial dalam sistem ini sangat kuat dan segala kebutuhan dan keinginan masyarakat itu atas suatu barang atau jasa dikontrol dan diatur serta dikendalikan oleh negara. Kemudian prinsip ekonomi bisnis sistem ekonomi sosialis itu sebenarnya bertujuan secara umum sesuai dengan tujuan etika bisnis yang memang cukup erat dan mengutamakan tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat. Dan secara kolektif tujuan kesejahteraan itu ingin dicapai secara ideal atau harmonis. Nah, akan tetapi dalam aplikasinya sistem ekonomi sosialis ini justru menimbulkan distorsi-distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi secara maksimal bagi masyarakat luas. Hal ini tuh terjadi akibat individu tidak dapat secara optimal untuk mengembangkan diri dan kehilangan semangat atau gairah mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, di dalam sistem ekonomi sosialis, individu dalam masyarakat ini kurang bergairah dalam menjalankan profesionalismenya karena kepuasan yang diterima atau yang diberikan oleh negara tidak layak dan penuh pembatasan yang diperlukan oleh negara kepada mereka. Lalu atas dasar kerangka sistem ekonomi sosialis, itu dijelaskan menimbulkan degradasi atau penurunan produktivitas. Semangat profesionalisme masyarakat kurang tercipta dan hak-hak individu sangat dibatasi sehingga dalam masyarakat itu tidak tercipta semangat optimalisasi dan memaksimalkan atau maksimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi yang tersedia di masyarakat. Nah, disinilah distorsi itu tercipta. Etika bisnis dalam hal ini jelas tidak mengarah seperti ini. Keadilan dan alokasi sumber daya secara optimal tidak mesti dikendalikan secara ketat oleh negara, yang oleh sistem ekonomi sosialis ini terkesan membelenggu produktivitas sumber daya ekonomi. Justru etika bisnis menekankan produktivitas yang tinggi dengan pemberian alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan layak bagi yang pantas menerima sesuai dengan prestasi dan peran yang dilakukan oleh masing-masing pemilik sumber daya ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai ciri-ciri dan sebagainya mengenai sistem sosialis ini akan dijelaskan oleh Saudara Sauki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tatang. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem sosialis ialah 1. Hak milik individu tidak diakui. 2. Seluruh sumber daya dikuasai negara. 3. Semuanya masyarakat adalah karyawan bagi negara. Yang terakhir, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem sosialis ialah pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Yang kedua, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, pelaksanaan pembangunan lebih cepat, pemerintah bebas menentukan produk sesuai kebutuhan masyarakat. Kekurangannya ada individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya, dan potensi dan kredivitas masyarakat tidak berkembang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Sauki. Di sini yang selanjutnya mengenai ekonomi Pancasila akan dijelaskan oleh Sri Melinda dan Saudari Wardah Indah Lestari. Kepada Sri Melinda dan Wardah Indah Lestari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Etika bisnis merupakan suatu telaah filsafati yang menyoroti tentang perilaku manusia dan bisnis, ekonomi dan manajemen. Secara universal, prinsip etika bisnis terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu kejujuran, kedua otonomi, ketiga saling menguntungkan, keempat keadilan, dan yang kelima integritas moral. Konsep etika bisnis dalam ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai kegiatan ekonomi yang didasarkan pada moral Pancasila. Adanya prinsip kesamaan derajat, mengembangkan produk dan dalam negeri dengan dasar nasionalisme ekonomi, menerapkan asas kekeluargaan sesuai dengan ekonomi koperasi dan perwujudan keadilan dengan penyelenggaraan desentralisasi pembangunan. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Seperti yang terdapat pada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 dan GBHN bab 3B nomor 14 seperti berikut ini. Pasal 33 setelah amandemen tahun 2002. Yang pertama, perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua, sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang ciri yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, hak milik perorangan diakui selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, potensi inisiatif dan kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga adalah warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai atau yang dikehendakinya. Kemudian ada tujuan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, lalu kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Lalu adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang terakhir adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya dalam menanggapi adanya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat. Implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Implementasi sila pertama yaitu pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama atau sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian implementasi sila kedua yaitu memberikan gaji dan fasilitas layanan sesuai dengan tingkat
kinerja, tanggung jawab, dan resiko yang diberikan pada perusahaan adalah implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, implementasi sila ketiga, yaitu menghasilkan produk usaha terbaik. Tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia adalah wujud nilai dari sila ketiga. Dengan produk yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, maka kita bisa berharap bahwa produk ini bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Kemudian, implementasi sila keempat, yaitu dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah menyangkut usaha adalah wujud dari sila keempat yang mengutamakan adanya permusyawaratan. Implementasi yang terakhir yaitu implementasi sila kelima, adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan banyak pihak sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha ini. Nah, itu adalah bentuk implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk membantu sebuah bisnis dalam mengimplementasikan sistem ekonomi Pancasila ini, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, maka disarankan harus adanya sistem akuntansi yang baik untuk mendukungnya. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Dari Sri Melinda dan Saudari Wardah Ina Lestari yang telah menyampaikan materinya. Rupanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.